Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Insinyur Arya Ulil Albab, Sarjana Teknologi Pangan, Magister Kesehatan, dosen program studi S1 Gizi, Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Kewajiban saya menjadi dosen yaitu melakukan tridharma, di antaranya pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Persentase passion saya di bidang pengajaran sebesar 50%, di bidang penelitian 30%, di bidang pengabdian masyarakat 20%. Saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah dan praktikum, di antaranya yaitu ilmu bahan pangan, teknologi pangan, pangan fungsional ibu dan anak, dan percobaan makanan. Dari keempat mata kuliah tersebut, saya fokus pada mata kuliah teknologi pangan yang berbobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang teknik pengeringan, pendinginan dan pembekuan, teknik pengolahan suhu tinggi, pengemasan dan penyimpanan, berbagai olahan pangan asal hewan dan tumbuhan, serta aplikasinya dalam membuat produk olahan pangan yang memperhatikan aspek keamanan, gizi, serta kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah teknologi pangan yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep pengolahan, pengawetan, penyimpanan, peningkatan mutu pangan dari segi organoleptik, gizi, dan kesehatan, serta mampu menerapkan keilmuan teknologi pangan dalam berbagai kondisi. Bahan kajian atau materi mata kuliah ini yaitu yang pertama, teknik dasar pengolahan pangan, yang kedua, pengeringan dan penepungan, yang ketiga, bahan tambahan pangan, yang keempat, pengemasan dan penyimpanan, yang kelima, pendinginan dan pembekuan, yang keenam, pengolahan termal dan non-termal, yang ketujuh, penggulaan, penggaraman, dan pengasaman, yang kedelapan, teknologi pengolahan serealia, kacang, dan umbi, yang kesembilan, teknologi pengolahan sayur dan buah, yang kesepuluh, teknologi pengolahan telur, daging, dan unggas, yang kesebelas, teknologi pengolahan susu, yang ke-12, teknologi pengolahan hasil perkebunan, diantaranya yaitu coklat, teh, dan kopi. Yang ke-13, teknologi pengolahan hasil perikanan, diantaranya yaitu air tawar, payau, laut, dan sumber daya perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Yang ke-14, teknologi pengolahan herbal dan rempah. Deskripsi CPMK dan bahan kajian tersebut sebelum disampaikan ke mahasiswa sudah melalui diskusi dengan tim pengajar, dan selanjutnya sistem pembelajaran selama 1 semester dituangkan dalam kontrak perkuliahan. RPS dan kontrak perkuliahan dimasukkan ke dalam sistem OASIS, yaitu sistem yang terintegrasi akademik dan kemahasiswaan secara online, disampaikan pada pertemuan pertama dan selanjutnya disetujui oleh mahasiswa melalui sistem OASIS yang bisa diakses juga oleh mahasiswa. Sistem pembelajaran kami lakukan yaitu delivery dengan cara ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan terstruktur. Update penyampaian materi salah satunya terdapat hasil penelitian saya dan mahasiswa dengan topik kefir kurma dan kefir kunyit asam yang masing-masing sudah terbit di media jurnal ilmiah penelitian terindeks Sinta 5. Begitu juga saya menyampaikan hasil workshop pembuatan kefir pada ahli gizi di Rumah Sakit Haji Surabaya, di mana saya sebagai pembicara utama pada workshop yang dihadiri oleh ahli gizi Rumah Sakit Haji Surabaya. Interaction proses pembelajaran dengan mahasiswa saya lakukan dengan komunikasi melalui grup Telegram untuk memfasilitasi tanya jawab dengan mahasiswa dan penyampaian materi perkuliahan. Selain itu, ketika tatap muka di kelas, saya juga menyampaikan aplikasi produk yang sudah beredar di masyarakat terkait topik yang disampaikan supaya mahasiswa memiliki gambaran langsung produk yang sudah layak. Proses asesmen dilakukan dengan cara memberikan penilaian pada komponen keaktifan, tugas terstruktur pada awal pertemuan,
memberikan pre dan post test, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain itu, sesekali dilakukan pemberian kuis secara mendadak pada pertengahan pertemuan untuk mengetahui daya tangkap pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Proses memasukkan nilai dilakukan melalui sistem online, yaitu OASIS, dan dilakukan secara transparan. Persentase penilaian mata kuliah teknologi pangan yaitu keaktifan 10%, kuis 10%, tugas perkuliahan 20%, UTS 30%, UAS 30%. Kreativitas atau inovasi perkuliahan yang saya lakukan yaitu merancang formulasi pengembangan bahan pangan lokal dan hasil samping pengolahan pangan menjadi produk yang memiliki nilai fungsional untuk mengatasi permasalahan gizi pada ibu dan anak. Hal ini sesuai dengan visi misi prodi yang fokus pada gizi ibu dan anak. Beberapa produk olahan terpilih hasil praktikum akan dijual di stan Himpunan Mahasiswa S1 Gizi dalam kegiatan tahunan yaitu Bazar Baktafest di kampus Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan video cuplikan dari proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah teknologi pangan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya adik-adik? Ya, alhamdulillah sehat semua. Nah, kali ini kita akan belajar terkait topik yang keenam, mata kuliah teknologi pangan. Topiknya pengolahan termal dan non-termal. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya nanti diberi kelancaran dan keberkahan. Berdoa kami persilahkan. Doa selesai. Nah, ini mata kuliah teknologi pangan. Lanjutannya dari mata kuliah ilmu bahan yang kemarin, ilmu bahan pangan itu ya, semester kemarin. Jadi dasar-dasarnya sudah kita pelajari. Begitu juga di sini pertemuan yang keenam, kontrak perkuliahan dan RPS. Dulu sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama dan sudah saya kirimkan di grup Telegram ya sebagai media komunikasi untuk tanya jawab ataupun untuk definisi dan prinsip. Kita harus tahu dulu terkait definisi dan prinsip dari pengolahan termal dan non-termal. Kalau pengolahan termal, pengolahan yang menggunakan suhu tinggi. Jadi panas suhu tinggi. Kalau non-termal tanpa menggunakan panas yang tinggi. Contoh-contohnya kalau yang pengolahan termal itu bisa proses pasteurisasi, bisa juga proses UHT ya, ultra high temperature, terus juga bisa proses penggorengan dan sejenisnya. Kalau pengolahan non-termal itu tanpa menggunakan panas yang tinggi. Misalkan apa? Contohnya proses fermentasi. Itu kan tidak menggunakan panas. Kita mengolah menggunakan mikroba. Begitu juga proses pengasaman, tidak menggunakan panas. Pada prinsip utamanya ya, tapi menggunakan asam. Begitu juga proses penggaraman. Nah, itu termasuk pengolahan tapi yang tidak melibatkan panas. Untuk tujuannya apa sebenarnya? Namanya pengolahan itu sendiri pasti bertujuan untuk merubah sifat dari makanan tersebut, baik itu sifat fisik, sifat kimia ataupun biologis dari pangan, serta pasti meningkatkan cita rasa, meningkatkan daya terima supaya kita lebih enak mengonsumsi makanan. Kan pastinya diolah dulu supaya lebih lembut teksturnya, supaya lebih enak rasanya, seperti itu. Baik pengolahan termal dan non termal memiliki tujuan yang kurang lebih sama ya. Mengawetkan juga, mengubah mutu dari sifat fisik, kimia, dan biologi. Nah, ini merupakan metode dan contoh pengolahan termal dan non-termal. Nah, ini gambar-gambar ya. Yang pertama, pengolahan termal dulu. Di situ ada pasteurisasi, gitu ya. Dulu sempat saya singgung ya di ilmu bahan pangan terkait materi susu itu. Ada yang masih ingat?
Pasteurisasi metode high temperature short time. Silahkan. Gimana? Ya. Menjawab untuk susu pasteurisasi ada dua cara, yaitu HTST dan LTLT. Yang HTST itu high temperature short time. Itu di pasteurisasi selama 15 detik dengan suhu 72 sampai 75. Ya, terima kasih Mbak Vincent. Jadi terkait pasteurisasi itu yang biasa kita gunakan itu ya metode HTST, high temperature short time. Jadi suhunya seperti yang disampaikan Vincent tadi. Kenapa menggunakan HTST? Karena lebih efisien waktu. Namanya proses produksi, kita harus memperhatikan waktu. Kalau misalkan kelamaan kan tidak efisien, buang-buang waktu. Namanya pernah kita dengar keseharian ya, waktu adalah uang lah, bener. Kalau misalkan kelamaan nanti nggak efisien produksinya. Ada lagi di sini proses sterilisasi. Nah, biasanya kalau di laboratorium sterilisasi dari produk itu sendiri. Selain yang biasa kita ketahui alat-alatnya, juga kita sterilisasi dari produk. Lalu ada lagi di sini blanching. Blanching itu merupakan pengolahan tahap awal ya. Jadi mencelupkan sayur-sayuran selama beberapa detik ya atau 1 menit. Setelah itu kita ambil lagi, tujuannya untuk menginaktifkan enzim dan membunuh mikroba awal yang ada pada sayuran tersebut. Selain itu juga bisa melarutkan senyawa kimia yang masih menempel atau pestisida yang masih menempel di sayur. Ada lagi di sini pemasakan, cooking gitu ya. Tentunya pemasakan itu tujuannya untuk membunuh mikroba, jelas ya. Selain itu juga untuk meningkatkan daya terima. Ada lagi di sini pengolahan selain non termal, ada lagi pengolahan non termal. Contohnya ada fermentasi, biasanya menggunakan jelas ya mikroba. Terus ada lagi pengasaman alami. Misalkan membuat acar itu ya, kita bisa menambahkan cuka. Ada lagi high pressure processing, jadi menggunakan tekanan. Jadi main tekanan supaya nanti zat gizinya tidak rusak karena panas. Ada lagi proses iradiasi pangan. Nah, di sini nanti kita fokus ke proses fermentasi ya, yang bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari. Tuh. Oke, lanjut untuk slide yang ketiga. Nah, ini ada contoh produk dan pengaruh pengolahan termal dan non termal. Di sini untuk pengolahan termal ada tadi sudah saya sampaikan ya, ada proses pasteurisasi, contohnya ada susu UHT, ada susu bubuk, dan ada tempe goreng. Kenapa? Semuanya itu termasuk termal, karena semuanya kan menggunakan panas gitu ya. Terus ada lagi di sini non termal, contohnya yogurt, dadih, acar, dan asinan, beberapa contohnya. Nah, tapi perlu kita ketahui ya, supaya nggak salah paham. Nah, yogurt. Kalau misalkan kalian membuat yogurt ya, berasal dari susu mentah dari peternak gitu ya. Itu harus melalui proses termal dulu kalau membuatnya secara komersial, secara rumah tangga. Tapi kalau membuatnya secara pabrik ya, industri gitu ya, bisa menggunakan kejut listrik, itu non termal. Jadi mikroba dibunuh dengan pemberian kejutan listrik. Jadi selnya akan pecah. Nah, itu. Jadi kalau misalkan dalam sehari-hari kita di rumah pun bisa membuat yogurt, asalkan ada kulturnya, ada susu segar. Jadi susu segar yang dari peternak kita panaskan dulu, kita pasteurisasi dulu dengan metode apa tadi? HTST seperti yang disampaikan oleh Mbak Vincent tadi ya, supaya tujuannya untuk membunuh mikroba awal, mengeluarkan cita rasa, aroma. Nah, setelah itu didinginkan ya, lalu diberi kultur mikroba Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu ya. Oke. Lanjut di sini terkait tadi sudah ya contoh-contohnya, lalu pengaruh sekarang ya. Pengaruh positif dan negatif. Kita juga harus tahu ya antara efek positif dan negatif dari pengolahan tersebut. Untuk proses pengolahan, efek positifnya apa di sini? Yang termal.
menonaktifkan enzim perusak gizi, membunuh mikroba patogen ya, seperti yang biasa kita lakukan dalam proses pengolahan, dalam proses pasteurisasi susu. Tapi di sini ada beberapa kelemahan. Kelemahannya apa? Merusak beberapa vitamin. Vitamin yang sensitif terhadap panas. Contohnya vitamin C, itu kan ya. Terus ada denaturasi protein. Kenapa? Karena protein terkena panas. Terus kehilangan beberapa mineral yang sensitif dan ada reaksi Maillard, reaksi pencoklatan ya. Ada lagi di sini tadi sudah thermal, ada lagi yang non thermal. Ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya mempertahankan vitamin yang sensitif terhadap panas. Jadi misalkan kita akan memproduksi susu segar dia. Supaya vitaminnya tidak rusak, bagaimana? Kita harus membunuh mikroba yang ada pada susu mentah dengan cara kejut listrik. Jadi ada alat khusus, susu dialirkan ke alat tersebut, ada kejutan listrik sehingga sel dari mikroba patogennya pecah. Akhirnya produk tersebut bisa terbebas dari mikroba patogen. Ada lagi di sini mempertahankan struktur dan kandungan antioksidan alami. Kita sudah tahu kan ya, kalau antioksidan itu akan rusak karena terkena panas. Ada lagi menambahkan senyawa bioaktif baru melalui fermentasi lah. Fermentasi seperti tadi protein ya, protein di fermentasi dirombak oleh mikroba pemfermentasi sehingga akan menghasilkan peptida. Peptida itu merupakan protein yang lebih sederhana sehingga akan lebih fungsional, lebih mudah diserap oleh tubuh. Paling sederhana kan asam amino ya, tapi di antara asam amino dan protein kompleks itu ada peptida. Nah, proses fermentasi akan menghasilkan peptida bioaktif. Ada lagi di sini, jika tidak higienis itu ya, itu yang efek negatifnya akan menimbulkan kontaminasi. Jadi harus benar-benar higienis ketika melakukan proses produksi makanan tersebut. Oke. Nah, ini ada lagi definisi pangan fermentasi. Definisi dari pangan fermentasi itu merupakan makanan yang diolah dengan melibatkan mikroba. Contohnya itu ada bakteri, ragi, kapang gitu ya. Jadi ada bakteri, ada kapang, ada yeast juga. Ragi itu terdiri dari beberapa mikroba, terdiri dari kapang, ada juga campuran dari Saccharomyces. Di sini akan merombak ya karbohidrat menjadi asam, alkohol, dan gas. Tuh. Terus tujuannya meningkatkan umur simpan, meningkatkan cita rasa, keamanan pangan juga bisa memperkaya kandungan gizi. Nah, di sini contohnya ya, ada yang dari Cina itu kecap, Indonesia tempe, tape gitu ya. Terus dari Eropa dan Timur Tengah itu ada keju dan yogurt, walaupun semuanya bisa diproduksi di sini sekarang. Tapi awal mulanya dari sejarahnya itu muncul dari negara-negara tersebut. Ada lagi yogurt, ini ya. Inti-intinya nanti untuk lebih detailnya bisa kalian pelajari sendiri. Saya sampaikan di sini prinsip-prinsip dasarnya. Jadi kalau misalkan yogurt itu bisa dibuat dari susu sapi, bisa juga dari susu kambing. Mikrobanya seperti yang saya sampaikan tadi ada Lactobacillus bulgaricus. Terus proses pemanasan awal itu bisa dilakukan pasteurisasi. Lalu sebelum prinsipnya ya, sebelum ditambahkan mikroba, pastikan suhunya agak hangat, jangan sampai panas, kamu letakkan ke wadah fermentasi, tambahkan mikroba, mati nanti mikrobanya. Jadi harus dibiarkan sampai kondisi hangat dulu. Oke. Terus setelah itu dibiarkan selama 18 jam sampai 24 jam. Nah, kalau manfaat bisa menyehatkan pencernaan ya di dalam usus, akan menyebabkan imunitas meningkat. Intinya itu. Ada lagi kefir ya, kurang lebih prinsipnya sama, tapi di sini melibatkan banyak sekali, tidak hanya bakteri, tapi ada Saccharomyces, ada juga mikroba Candida gitu ya, sehingga bioaktifnya itu semakin beragam. Cara pembuatnya nanti lebih detailnya kalian baca sendiri. Kemarin materinya sudah saya sampaikan ya. Jadi prosesnya sama, waktunya 18 sampai 24 jam. Nah, ini ada lagi kombucha. Kombucha merupakan teh fermentasi, melibatkan SCOBY ya, yang mengapung di atas ini. Nah, itu bisa digunakan sebagai starter. Ditambahkan ke dalam teh.
yang diletakkan di wadah yang bersih, yang steril. Prosesnya sekitar 7 hari. Nah, ini merupakan beberapa contoh penelitian saya dan mahasiswa ya. Kemarin ada penelitian yang terbit di jurnal Sinta 5 terkait pembuatan organoleptik dendrima W. kefir kunyit asam. Jadi W. kefir itu kan sebenarnya rasanya masih kurang enak ya. Nah, alternatifnya bagaimana supaya orang itu bisa mengonsumsi minuman sehat tapi tetap enak, tetap doyan gitu ya. Makanya diinovasikan menjadi W. kefir kunyit asam. Nah, akhirnya dengan berbagai formula, ternyata formula perbandingan 60/40% itu daya terimanya paling bagus, jadi paling enak. Jadi kita untuk menyiasati produk supaya yang awalnya produknya nggak enak menjadi produk yang lebih enak, bisa dikombin dengan bahan yang lain. Ini juga penelitian saya dengan mahasiswa ya. Ini saya sebagai pembimbing, sebagai penulis korespondensi. Yang kemarin yang baru terbit bulan Juni 2025 membuat kefir kurma. Nah, awalnya ini ya ada berbagai macam perlakuan. Awalnya kefir saja, perlakuan 2 kefir tambah kurma sukari, satunya lagi perlakuan 3 kefir tambah kurma kalas. Nah, itu yang paling enak kefir ditambah dengan kurma. Karena ada kandungan gula alami, fruktosa yang ada pada kefir tersebut. Nah, di sini juga lagi-lagi kefir ya. Hasilnya juga saya lakukan pengabdian masyarakat di Banyuwangi yang dulu sempat viral ya. Kebetulan desanya di situ Desa Penari gitu ya. Desa Bayu, Kecamatan Songgon di Banyuwangi. Jadi saya melatih Karang Taruna di sana untuk mengoptimalkan produksi susu kambing yang biasanya hanya dijual bentuk mentah, akhirnya difermentasi menjadi kefir. Nah, selain itu sedikit cerita ya. Kebetulan saya juga ada usaha di rumah. Ini juga ada kaitannya dengan materi kali ini. Nah, ini Rosella. Alhamdulillah sudah PT ya, PT perorangan. Jadi ini juga melibatkan proses termal dasar. Maksudnya termal dasar gimana? Ini proses pengeringan. Pengeringan kan melibatkan panas kan ya. Dengan suhu tertentu ada alat khusus yang stabil, bisa disetting suhunya berapa. Ini saya setting suhu 60 derajat. Kenapa? Tidak terlalu tinggi. Karena kandungan bioaktif pada Rosella itu tinggi. Kalau terkena panas yang cukup lama dan di atas 70 nanti akan merusak kandungan bioaktif. Ini ya. Ini benar-benar kering. Jadi sebelumnya survei di masyarakat dulu sebelum mendirikan usaha di masyarakat itu saya lihat produk-produk kurang keras gitu ya. Jadi kemungkinan tidak menggunakan alat pengering khusus. Nah, tuh kita harus berpikir sampai ke situ ya. Begitu juga dengan bunga telang sama menggunakan proses termal pengeringan. Terus ini ada lagi kombucha ya. Jadi ini produk lanjutan fermentasi melibatkan apa tadi? Scubi dan larutan gula ditambahkan bunga telang. Warnanya beda ya, agak keunguan karena di sini ada mengandung asam. Bunga telang kalau diberi asam itu warnanya akan semakin cerah. Caranya bagaimana? Beli susu UHT, tambahkan kefir grind, lalu tutup fermentasi, aduk ya, maaf. Sebelum ditutup diaduk dulu sekitar 100 kali, ditutup. Setelah itu fermentasi selama 18 jam. Suhu ruangan nggak masalah, 18 sampai 24. Tapi pastikan semua steril ya. Mensiasati kalau cara komersial bagaimana? Semua dilakukan di dekatnya kompor. Jadi nyalakan kompor, kalian melakukan prosesnya di dekat kompor. Kenapa? Supaya nanti mikroba yang ada di udara bebas dekatnya kita melakukan proses itu bisa hilang, bisa menjauh. Harapannya nanti setelah selesai adik-adik bisa praktikum ya, minggu depan kita persiapkan praktikum terkait teknologi pangan yang proses termal dan non termal. Oke, barangkali ada pertanyaan silakan. Iya. Mbak, ya, silakan berdiri Mbak Anissa ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai HPP. Ya. Itu apakah HPP lebih menguntungkan atau beresiko dibanding pasteurisasi dalam menjaga mikroba dan enzim pada produk fermentasi asam seperti kombucha? Oh ya, terima kasih. Silakan duduk ya. Terkait proses awal tadi ya. Kalau misalkan pembuatan kombucha itu awalnya dilakukan proses perebusan dulu. Jadi misalkan kombucha bunga telang, kita buat dengan konsentrasi tertentu, direbus dengan tambahan gula gitu ya, dengan konsentrasi tertentu. Setelah itu sampai mendidih ya,
Setelah itu diletakkan, kalau sudah dingin, diletakkan ke dalam wadah toples, baru ditambahkan Scooby. Scooby tadi ya, kumpulan dari mikroba atau biangnya itu. Setelah itu ditutup, kondisinya pastikan dari awal sampai akhir steril ya. Setelah itu disimpan di suhu ruangan. Jadi memang ada dua proses, ada kelebihannya yang awal, prosesnya tidak bisa mentah langsung minuman yang belum dimasak, belum mendidih langsung dibuat fermentasi, tidak bisa, tapi harus dilakukan proses perebusan dulu. Setelah itu baru diberi kultur Scooby dari kombucha tersebut. Seperti itu Mbak Anissa ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, Apri ya, silakan berdiri. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap rasa dan kandungan asam pada kombucha? Oke, terima kasih. Pengaruh lama fermentasi terhadap asam dan apa tadi? Asam pada kombucha. Ya, asam pada kombucha. Oke, silahkan barangkali ada yang mau bisa menjawab ya. Silakan, Mas Lur ya. Lama fermentasi sangat mempengaruhi rasa dan kandungan asam pada kombucha. Semakin lama fermentasi berlangsung, rasa kombucha akan semakin asam dan kandungan asam organik pun meningkat. Oke, terima kasih ya Mas Luhur ya. Ya, dasar-dasar aktivitas mikroba gitu ya. Jadi kalau misalkan semakin lama fermentasi, prinsipnya itu akan menyebabkan rasanya akan semakin asam. Karena karbohidrat yang ada pada bahan tersebut dirubah oleh Saccharomyces menjadi senyawa asam salah satunya. Semakin lama semakin asam. Kalau misalkan kita membuat kombucha ya, saya juga pengalaman ya, kalau 4 hari itu masih belum begitu asam. Semakin lama semakin asam. Idealnya pasnya itu selama 7 hari. Tapi pastikan jangan terlalu lama, nanti akan sangat asam sekali dan kandungan alkoholnya juga akan semakin tinggi. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Mas Apri dan Mas Luhur. Ada kesempatan satu pertanyaan lagi barangkali, silakan siapa yang mau bertanya? Ya. Silakan berdiri, Mbak Vincent ya. Ingin bertanya, pada masyarakat sekarang itu lebih memilih makanan yang praktis dan tidak berbau tajam. Nah, bagaimana caranya agar kombucha itu dapat diterima di kalangan masyarakat? Ya, terima kasih ya Mbak Vincent. Aplikasi pertanyaannya terkait kombucha tadi ya, membuat kombucha. Kita juga harus memilih bahan yang akan kita fermentasi membuat kombucha ya. Misalkan ya, kombucha kan sifatnya asam. Jangan membuat, kalau menurut pendapat saya ya, jangan memfermentasi kombucha dari rosella merah. Nah, kan rosella merah kan asam sifatnya. Kalau menurut saya seperti itu. Sebaiknya bagaimana? Membuat kombucha dari rosella ungu, ditambahkan bunga telang. Saya biasanya seperti itu, saya mix. Selain meningkatkan keanekaragaman kandungan bioaktif, di situ juga akan meningkatkan daya terima. Karena kenapa? Rasanya tidak begitu asam. Asam kena asam, rasanya lebih asam, nggak enak, nggak bisa diterima nanti, sulit. Jadi harus dikombin gitu ya Mbak ya. Selain itu juga perhatikan waktu fermentasi. Kalau waktu fermentasinya pas, sekitar 7 hari, itu bisa diterima. Kalau misalkan alternatif lagi, misalkan tetap nggak bisa diterima, kita encerkan Mbak. Jadi biasanya idealnya mengonsumsi kombucha itu antara 50 sampai 150 mili sehari. Caranya nggak langsung ditelan ya, jadi dimasukkan ke mulut agak kumur-kumur dikit, baru ditelan perlahan, karena ada kandungan alkoholnya sedikit gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak bisa menerima seperti itu, diencerkan. Jadi misalkan mau mengonsumsi kombucha bunga telang, masukkan 50 mili kombucha, lalu encerkan dengan 250 mili minuman bunga telang. Nah, itu nanti akan menjadi produk yang bisa diterima masyarakat. Pengenceran itu Mbak ya, supaya rasanya nggak begitu asam, nggak begitu nyegrak gitu ya, kalau masih belum terbiasa. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu ya materi dari saya. Untuk selanjutnya nanti dipersiapkan, ini kan pertemuan ke-6, ke-8 nanti ada UTS kalian. Jadi silahkan kalian belajar dan nanti penugasan akan saya kirimkan dan materi pun juga akan saya kirimkan melalui Telegram ya, supaya kalian bisa lebih intensif dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.